Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Akbar Kaucar dengan NIM 23115408. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic menggunakan algoritma klasifikasi. Oke, tujuan penelitian ini untuk membangun model prediktif yang dapat memprediksi apakah seorang penumpang Titanic akan selamat atau tidak berdasarkan atribut-atribut yang tersedia pada dataset ya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa beberapa algoritma klasifikasi untuk memperoleh model terbaik. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya melakukan import library ya. Pada saat ini dilakukan proses pemanggilan library yang dibutuhkan, serta pemuatan dataset Titanic. Library seperti Pandas dan NumPy itu digunakan untuk pengelolaan data, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Dataset kemudian dimuat menggunakan fungsi pdret_csv ini ya, dan disimpan ke dalam variabel data. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan data mentah agar dapat dianalisis lebih lanjut. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu pemilihan fitur penting dan target ya. Pada slide ini dilakukan untuk seleksi atribut yang dianggap relevan terhadap permasalahan prediksi kelangsungan hidup penumpang Titanic. Kolom yang dipilih meliputi ada survive, busy class, sex, age, ships, parts, far, dan embarked sebagai fitur prediktor ya tentunya. Proses ini bertujuan untuk mengurangi atribut yang tidak relevan sehingga model dapat fokus pada variabel yang memiliki pengaruh terhadap hasil prediksi. Selain itu, ditampilkan pula 5 baris. Ya, 5 baris. Pertama, pada data hasil seleksi serta jumlah missing value pada setiap kolom sebagai dasar untuk menentukan strategi pemberian data pada tahap berikutnya. Kemudian sel berikutnya yaitu tangani missing value. Sel ini digunakan untuk menangani nilai kosong atau missing value yang terdapat pada datasetnya. Pada atribut edge, nilai kosong diisi menggunakan nilai median karena median lebih tahan terhadap pengaruh outlier dibandingkan nilai rata-rata. Sedangkan pada atribut embarked, nilai kosong diisi menggunakan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul karena atribut tersebut bersifat kategorikal. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada nilai kosong yang dapat menyebabkan error atau menurunkan performa model pada proses training. Setelah proses ini, jumlah missing value kembali ditampilkan untuk memastikan bahwa seluruh data telah bersih. Kemudian lanjut ke sel encoding data dan kategorikal. Pada sel ini dilakukan proses konversi data kategorikal menjadi data numerik agar data diproses oleh algoritma machine learning. Atribut sex diubah menjadi nilai numerik menggunakan label encoder. Sehingga kategori laki-laki dan perempuan dipresentasikan dalam bentuk angka. Selanjutnya, atribut embarked dikonversi menggunakan teknik one-hot encoding dengan fungsi get_dummies-nya. Sehingga setiap kategori pelabuhan keberangkatan dipresentasikan sebagai kolom baru. Kemudian lanjut ke pisahkan fitur X dan target Y. Sel ini berfungsi untuk pemisahan variabel target dan variabel fitur. Variabel survive dipisahkan sebagai target Y, sedangkan seluruh atribut lainnya dijadikan sebagai fitur X. Oke, lanjut ke pembagian data training dan testing ya. Pada sel ini dataset dibagi
menjadi dua bagian, yaitu training dan data testing, menggunakan fungsi train test split. Ya, train test split. Rasio pembagian yang digunakan adalah 75% dan untuk data training, kemudian 25% untuk data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, lanjut ke sel normalisasi data atau scaling ya. Sel ini digunakan untuk melakukan normalisasi data menggunakan standar scaler. Proses scaling dilakukan agar seluruh fitur memiliki skala yang sebanding, yaitu dengan mentransformasikan data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Oke, selanjutnya modeling dengan logistic regression. Saya menggunakan 3 algoritma, yaitu logistic regression, K-nearest neighbor atau KNN, kemudian random forest. Pada sel ini di logistic regression ya. Pada sel ini digunakan untuk model klasifikasi pertama menggunakan algoritma logistic regression. Model diinisialisasi dengan parameter maksimum iterasi sebesar 1000 untuk memastikan proses optimasi konvergen. Kemudian modeling dengan KNN ya. Sel ini digunakan untuk membangun model klasifikasi kedua menggunakan algoritma KNN dengan jumlah tetangga terdekat sebanyak 5. Model dilatih menggunakan data training dan kemudian digunakan untuk memprediksi data testing. Oke, selanjutnya modeling dengan random forest. Pada sel ini dibangun model klasifikasi ketiga menggunakan algoritma random forest dengan jumlah pohon keputusan sebanyak 100. Random forest merupakan metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya di cell evaluation ya. Sel ini digunakan untuk mengevaluasi performa setiap model menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, classification report, dan conversion metric. Fungsi evaluasi dibuat untuk menampilkan hasil performa masing-masing algoritma secara sistematis. Akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, sedangkan precision dan recall digunakan untuk menilai kualitas prediksi secara keseluruhan ya. Lanjut untuk visualisasi confusion metric. Pada sel ini adalah sel terakhir, dilakukan visualisasi confusion metric menggunakan heatmap ya dan library Seaborn. Visualisasi ini memudahkan interpretasi hasil klasifikasi dengan menampilkan jumlah prediksi benar dan salah dalam bentuk matriks. Dengan visualisasi ini, penelitian dapat melihat secara langsung berapa baik model dalam mengklasifikasikan data penumpang yang selamat dan tidak selamat. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya utarakan. Baik ada salah kata maupun salah ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.